mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus ya. Mungkin siapa di sini yang sudah jalan KKLP-nya? Angkat tangan coba. Yang sudah masuk di tempat KKLP-nya. Ya. Sekitar 50% ya. Ya. Jadi bahwa KKLP itu adalah merupakan salah satu mata kuliah ya. Jadi jangan dia pusing bahwa KKLP itu harus hanya KKLP saja. Padahal sebenarnya KKLP adalah kuliah. Tapi kuliah di luar kampus. Berbeda kalau misalnya kita kuliah di dalam kampus. Ada materi ya. Ada materi yang dibawakan oleh dosen, tapi ini adalah kuliah kerja 8+. Jadi di sini ada plus gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia kerja. Jadi bagaimana kalian bisa memperoleh sebuah gambaran secara keseluruhan mengenai dunia kerja ya. Bagaimana kalau misalnya kalian kan sudah pernah pelajari bagaimana menyusun laporan keuangan, kemudian laporan laba rugi, bagaimana beberapa rasio. Nah itu mungkin bisa nanti diaplikasikan, atau bagaimana yang manajemen perpajakan, mungkin nanti itu bisa dipraktekkan ya, langsung di lapangan. Berikutnya adalah kalian harus mampu mengetahui dan menganalisis kondisi di lingkungan dunia kerja. Jadi mungkin di sini kalau misalnya kalian jurusan manajemen akuntan, manajemen perpajakan, jadi ada yang di perusahaan. Siapa yang di perusahaan? Atau ada yang belum ini? Di DRS-nya sudah semua ya untuk belanjakan untuk KKLP. Ya. Berikutnya mahasiswa telah lulus minimal 110 SKS, kemudian melakukan registrasi keuangan, kemudian telah mengikuti pembekalan, dan mahasiswa melaksanakan dalam tenggang waktu 2 bulan. Jadi KKLP itu bukan hanya 2 bulan, tetapi kita hitung dalam 4 pekan ya. Kalau misalnya ada yang masuk di tanggal 4 nanti hari Senin, berarti kita hitung 4 pekan, 8 pekan ya untuk KKLP-nya. Jadi setelah 8 pekan kita hitung berdasarkan kalender, kalian bisa menghubungi supervisornya untuk bisa penarikan dari tempat kalian ber-KKLP. Mungkin ada yang ditanyakan sehubungan dengan November ya. Jadi bukan seperti itu, tapi kita mulai dari tanggal di mana kita masuk. Seperti tadi ada yang tanggal 28 ya. Jadi nanti kita bisa hitung berapa pekan kalian ber-KKLP di tempat tersebut. Jadi kita hitung 8 pekan ya. Jadi setiap pekannya kalian harus membuat evaluasi harian ya. Jadi mungkin nanti ketua P3M bisa men-share contoh untuk halaman evaluasi harian. Jadi evaluasi harian itu adalah mulai dari jam berapa kalian masuk, misalnya jam 8 pagi, misalnya sampai dengan
5 sore misalnya atau jam 4 sore. Jadi kalian harus membuat pekerjaan apa di dalam BKKLP. Jadi untuk pengumpulannya mungkin bisa per pekan pengumpulan. Jadi kalian harus punya map sendiri ya. Bukan per kelompok. Bukan per kelompok untuk mapnya, tapi per orang. Jadi ada map yang ada ini ya di sampingnya ini. Ya, ada bisa disimpan. Jadi map tersebut kalian simpan di P3M. Jadi kalian tulis nama masing-masing, bukan per kelompok. Nama masing-masing tersebut. Kemudian laporan harian atau proses harian selama 1 pekan itu kalian kumpul ambil masing-masing mapnya. Kemudian kalian simpan di map masing-masing. Jangan lupa tulis namanya ya. Jadi lembaran tersebut sudah distempel dan ditandatangani oleh pihak di mana kalian ber-KKLP. Jadi ada 8 lembar. Nah, setelah penarikan maka map tersebut. Nah, tindakan itu seperti apa? Apakah dipindahkan KKLP-nya atau tetap di situ atau dengan diberikan usulan lain atau apa? Oke, terima kasih. Ya, baik, sangat menarik ininya pertanyaannya. Jadi begini. Kalau misalnya karena pengalaman mereka ada 4 orang, yang 2 orang itu, jadi dia bisa dilihat ya. Jadi mereka itu ber-KKLP di PDAM Jeneberang dan jurusannya adalah manajemen perpajakan. Dan pada saat hari pertama itu mereka sudah dialokasikan di beberapa bagian. Yang 2 laki-laki itu dialokasikan untuk menjaga gudang. Jadi pada saat itu mungkin sekitar mereka masuk jam 8, mungkin sekitar jam 12 dia datang, bisa menyurah di tempat yang lain. Jadi bisa saja bukan berarti kita kalian harus sudah masuk di tanggal 4, tapi tergantung dari balasan surat yang ada. Jadi seperti itu, bisa saja tanggal 4, kemudian bisa pekan kedua atau pekan ketiga baru kalian bisa masuk di tempat KKLP. Gitu. Jadi nanti mungkin dicarikan tempat di mana yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Gitu. Kalau kita lihat itu kan dia sudah melalui pekan pertama, bisa 7 apakah itu dilanjut atau berulang lagi kembali di pekan 8 sampai pekan ke-8? Ya, jadi kalau misalnya ada seperti itu, jangan menunggu sampai dengan pekan kedua, pekan ketiga. Kalau ada seperti itu masalahnya, kita langsung pada pekan pertama langsung melapor kepada ketua P3M untuk jadi kepala PDAM ya, seperti itu contohnya ya. Kita harus melapor dulu apakah ada pekerjaan yang lain yang bisa kami, karena kami adalah merupakan jurusan manajemen perpajakan misalnya ya. Jadi jangan langsung keluar saja, dan kita harus melapor dulu kepada pimpinan perusahaan atau instansi di mana saya ber-KKLP ya. Kemudian
warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi ya. Jadi kalau ada seperti itu kita langsung melapor kepada ketua P3M. Tapi jangan nanti melapor pada pekan keempat. Pokoknya kalau misalnya pekan pertama bisa langsung melapor seperti itu. Ya, berikutnya tadi saya sudah pelaksanaan, kemudian pembuatan laporan tadi mungkin nanti ada kalian tempat ber-KKLP di store di P3M dan lengkap dengan map untuk bisa nanti diambil kembali. Jadi itu untuk kalian, nanti kalian ambil kembali untuk dimasukkan di dalam pembuatan laporan. Dan yang terakhir adalah penilaian. Jadi penilaian itu adalah ada beberapa penilaian dari pihak kampus dan juga dari pihak di mana kalian tempat ber-KKLP. Jadi dari kampus itu adalah ditandatangani oleh supervisor, ya. Jadi dari pihak kampus nilainya dari atau supervisor dan juga dari direktur atau pimpinan di mana kalian tempat ber-KKLP. Jadi ada nanti dua file untuk penilaiannya, ya. Ada penilaian dari kampus dan ada penilaian yang dari instansi, dan dua-duanya itu ditandatangani oleh masing-masing. Yang dari kampus oleh supervisor dan yang dari luar atau dari instansi ditandatangani oleh orang yang diberikan wewenang untuk penandatanganan dan evaluasi harian kalian seperti itu. Jadi saya harap kalian konsisten untuk pelaksanaan KKLP ini, karena itu adalah ada nilai KKLP untuk masing-masing kalian. Berikutnya adalah pelaksanaan. Saya kira ini kita sudah laksanakan, ya, mahasiswa mengambil beberapa surat, formulir dan permohonan izin KKLP. Kemudian pada akhir KKLP, pada masa KKLP, pembimbing lapangan atau pihak instansi tempat KKLP dan supervisor kampus memberikan penilaian atas KKLP dan mahasiswa wajib menyusun laporan KKLP. Jadi laporan KKLP itu mungkin nanti ada dibuat dalam 3 rangkap, satu untuk P3M, satu untuk kalian, dan satu untuk jurusan. Saya kira hanya itu. Silakan tadi dilanjutkan. Lapor sendiri ke pihak tempat KKLP yang bersangkutan, atau kita harus melalui Pak itu dulu, nanti Pak lanjut yang sampaikan ke pihak berkaitan KKLP. Ya, baik. Begini, jadi kalau misalnya ada masalah tadi, kita bisa melapor kepada salah seorang petugas di sana. Bagaimana, apakah ada pekerjaan lain yang selain daripada pekerjaan yang kalian yang diberikan kepada kalian. Nah, setelah itu kalian bisa langsung melapor kepada ketua P3M. Jadi harus melapor dulu di tempat instansinya, ya, tempat instansi KKLP-nya, bahwa Pak, saya sebenarnya ini adalah jurusan misalnya manajemen perpajakan atau manajemen BPJM ataupun manajemen keuangan. Ya, jadi seperti itu, ya. Kemudian kalian melapor kepada P3M, dan P3M yang akan memberikan solusi, bagaimana solusi daripada masalah tersebut. Oke. Terima kasih atas jawabannya.
bangga kepada kalian, saya sayang kepada kalian. Jadi kalian harus menjaga integritas kampus. Bagaimana sebenarnya kita sebagai mahasiswa di Indonesia dan menjaga attitude ya, sikap kita di mana ya. Dengan pemateri Dr. Samsul Bari, SOS MSI, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk materi 1 menit, ini fenomenologi dulu. Fenomenanya bahwa terkadang ini stigma ya, ini stigma. Terkadang peserta KKLP itu ada disuruh fotokopi, disuruh teh, tapi itulah stigma. Dan itu paling tidak kita terima aja, karena kita lagi bertamu di rumahnya, ya kan? Itu saya itu fenomenologisnya. Tapi tidak semua instansi atau BUMN begitu. Yang di Menara, insya Allah itu saya serahkan semua keputusannya ada sama beliau. Beliau lah yang menilai. Makanya diperlukan integritas, komitmen Anda untuk betul-betul Anda KKLP. Kalaupun ada yang begitu tadi stigma pengalaman fenomenanya, ya kita ini saja. Tapi begitulah yang namanya tidak semua organisasi mau terbentuknya gitu kan. Itu yang saya kira itu fenomena. Nah, fenomena yang lain ada kasus. Ini dalam hal proses kalau ada yang terima dan kayak kemarin ini masih di sisi mungkin saya model pengambilan resiko. Saya membuatkan surat juga berbahaya. Tidak dibuatkan surat terutama si sah siapa sah? Sah siapa itu? Ya, oh ya Asa ya. Ah ya. Makanya saya kemarin itu saya tidak berani mengeluarkan ya, karena ya artinya Anda di Menara itu dia sudah melakukan pengenalan lingkungan. Jadi alhamdulillah yang 4 mahasiswa saya satu kemarin tadi bos itu, alhamdulillah mereka pengenalan lingkungan orientasi. Jadi sosialisasinya situ. Jadi industri corporation itu dia sudah jadikan, jadi maka mereka dibentuk oleh organisasi dia. Saya kira itu. Nah, untuk materi saya itu kenapa? Ini hal yang terpenting yang dihadapi oleh perusahaan birokrat adalah manusianya, urgensi sekali. Dari sekian banyak karyawan itu berbeda, makanya diperlukan sangat penting sekali itu adalah motivasi. Seperti apa motivasi itu? Motivasi itu berbeda di instansi di BUMN maupun di perusahaan-perusahaan lain berbeda, karena mereka membentuk karakter manusia. Ya, yang bisa membentuk motivasi itu Anda sendiri, saya. Ya, yang bisa membuat Anda untuk memotivasi Anda. Ada isu yang seperti sifat malas, ya, kasih public relation, sikap ataukah attitude-nya itulah. Kalau kita miliki saja ada 30 butir sebenarnya. Coba saya tampilkan. Ada 30 butir. Paling tidak ini riset ya, bukan saya punya riset ini. Orang yang mau maju harus memiliki kemampuan. Jadi ilmu itu harus dibarengi dengan emosionalnya. Salah satunya adalah emosional, membentuk karakter manusia. Ya, dari sekian banyak kita berbeda. Motivasi diri. Nah, ini yang dimotivasi artinya mampu menghadirkan, ya, mampu menghadirkan ya potensi spiritual. Jadi ragam kecerdasan itu kalau orang yang cerdas itu sudah otomatis successful. Good luck. Itu dia berhasil. Kenapa? Dia tidak pintar, tapi dia cerdas. Kecerdasan
mampu menangkap hakikat tentang kebenaran Tuhan, hakikat sejatinya. Ya, kita bermunajat kepada Allah, kita bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah hakikat tentang kebenaran kita. Dan untuk memahami diri kita, tanyakan pada diri Anda, jangan tanyakan pada orang lain, atau tanyakan pada rumput yang bergoyang. Itu sudah pasti. Nah, karena itu ada logika berpikir, hakikat tentang kebenaran. Kalau Anda tidak percaya, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Itu dalam bahasa filsafat, dalam konteks filsafat. Artinya apa? Anekdotnya, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Ibaratkan, seandainya rumput itu bisa berbicara, maka dia akan berbicara. Betul, si A itu yakin terhadap Tuhan. Karena semua yang ada ini pasti mampu. Beda dengan manusia mampu berhadapan. Itulah kita ikhlas. Jadi bekerja keras, ya, dan ikhlas menerima. Ya, karena saya sudah 30 tahun di sini. Nah, kemudian potensi perasaan. Perasaan itu adalah kemampuan berpikir manusia untuk mengeksplor pikiran-pikiran yang sehat. Untuk mengeksplor pikiran-pikiran yang sehat. Itu yang memiliki perasaan, potensi perasaan. Perasaan itu adalah rasa. Rasa apa saja, rasa yang tahu. Namun manusia itu selalu tahu tentang sesuatu, selalu berafiliasi tentang hal-hal yang tidak mereka pahami. Itu potensi perasaan. Perasaan terhadap iba terhadap ini, perasaan terhadap ya, saya senang dengan kamu, perasaan saya senang kamu kalau saya melihat kamu gitu. Nah, itu kan perasaan. Karena perasaan itu bisa di potensi yang ada pada diri manusia. Apapun keputusan Bapak sebagai RB, saya serahkan sepenuhnya mahasiswa saya ini. Bapaklah yang membentuk dia. Dan saya, itu yang saya katakan. Jadi saya menjaga perasaannya dan lebih menghormati kepada institusinya. Ya, dia pasang tuh, dia tidak pakai KKNT. Alhamdulillah, Bapak yang ngatur. Saya serahkan sepenuhnya Bapak yang ngatur. Jadi mereka mengikuti. Kenapa? Karena organisasi yang membentuk kita. Organisasi. Ya, bukan kita yang mendesain, tapi organisasi lah. Begitulah. Bagaimana budaya organisasi? Anda belajar teori budaya organisasi. Budaya organisasi itu adalah nilai-nilai yang terbaik di dalam sendi-sendi kehidupan organisasi. Beda dengan yang dibawa sejak kecil hingga besar dan dewasa, itu tidak akan bisa berubah. Saya, kepribadian saya dari SD, SMP, SMA begini terus adanya. Ya, itu pengalaman saya. Kebiasaan saya adalah hidup. Kalau orang tua pergi pengajian saya ikut, saya dipanggil ikut. SD. Potensi komunikasinya juga tidak. Ya, ya, kemampuan memanage, kemampuan mendesain pekerjaan. Anda melakukan pekerjaan, Anda mendesain, Anda memanage hal-hal apa ya? Begitu Anda bangun tidur, kira-kira apa ya? Sudah terpikir itu, sudah tereksplor dalam imajinasi kita bahwa saya akan, kata akan itu akan melakukan apa saja. Hal-hal yang positif itu potensi komunikasi mereka. Ya, jadi jangan sekali-sekali kita mulai tidak ada telinganya, jangan. Karena itu apa? Ya, jangan sampai umpan baliknya sama kita. Jangan mencoba apa namanya, itu yang saya bilang. Ya, selalu kita mencari nilai-nilai kehidupan. Ya, nah, potensi sikap Anda, kepribadian Anda, kemampuan berkomunikasi Anda itu bahwa Anda mampu menyampaikan pesan-pesan kepada khalayak. Anda mampu menyampaikan pesan-pesan kepada pesan. Satu kata kunci, jangan mulukan, tetapi kita yang menghadapi larangan. Mohon maaf, Pak.
bantu. Mungkin kan saya mahasiswa. Aku dengan bahasa yang sangat santun. Ya, jadi jangan kita menunggu. Ya, itu adalah ya kemampuan senang berkomunikasi. Senang membuat orang lain senang. Dan alhamdulillah tak pernah saya lukai orang dalam artian apa mahasiswa. Karena memang dunianya saya itu adalah dunia akademik. Apapun adanya mereka, saya selalu apanya. Karena saya memang orang yang gitu, selalu supel dalam hal bergaul. Siapapun yang saya hadapi, ya sedikit-sedikit saya nyentuh. Ya, mungkin karena pres untuk kalau saya berhadapan dengan orang, saya senang. Bisa pikiran saya lagi jernih kalau ketemu mahasiswa. Itu ya. Oke. Senang menolong dan senang bertetangga. Ada juga tetangga terkadang tertutup, tidak terbuka. Nah, itu yang bahaya. Oke, saya kira kita lanjut. Nah, apakah bapaknya atau ibunya yang pulang, maka anaknya ikut pulang. Itu genetik, itu faktor G. Senyum, kalau bapaknya sudah tersenyum maka mengikut dia dulu. Ya, tapi dia bukan senyum itu senyum yang dibuat-buat. Mereka senyum itu memberikan makna, kemaknaan, memberikan kata-kata artikulasi yang mereka tidak bisa diekspresikan orang lain, tetapi dia bisa mengekspresikannya. Karena sejatinya dia yang tahu. Ya, kalau saya sudah sholat, alhamdulillah saya kalau tersenyum, perasaan senang dan seterusnya. Itu ya. Sabar, sehat. Sehat itu tidak harus, ya, karena ada ya sehat itu adalah kelengkapan yang diberikan oleh Tuhan. Kesehatan itu adalah hal yang sangat berharga dibandingkan materi. Ya, itu sehat. Sehat dalam artian menjaga kebugaran dari sisi medis, menjaga kesehatan dari sisi medis. Tetapi sehat itu adalah yang secara alami kita sudah tahu. Kalau Anda mandi berwudu 5 kali semalam itu sehat. Kenapa? Karena air itu adalah yang memberikan pengobatan. Sehat, bukan sehat hanya obat itu bukan penyelesaian. Tetapi kesehatan itu bisa dibarengi dengan kehidupan dalam sendi-sendi normal kepribadian. Ya, jadi obat, ya kata syukur, syukur apa adanya. Ya, itu sebuah lagu. Tapi itu pemaknaan bahwa apapun yang diinginkan kita, yang kesyukuran manusia itu ada pada dirinya. Bukan kesyukuran itu karena dia dapat materi banyak, bukan karena mereka mau besar dan sebagainya. Dia syukur. Syukur itu adalah kelengkapan kehidupan manusia yang selalu diintegrasikan sesuai dengan kemampuannya. Dia ini saya anggap satu contoh. Raini sebuah kasus, bukan kasus ya, sebuah pengalaman hidup seorang anak tukang becak yang sampai PhD-nya filosofis out. Jadi doktornya filosofi, doktor PhD di Inggris. Dia anak tukang becak, alhamdulillah. Syukur dia nikmati apa adanya bapaknya tukang becak. Dia akhirnya di Jawa, terus dia melanjutkan studinya di Inggris. Ya, dia sampai. Saya kira modal kecil, modal besar, sukses itu pribadi tergantung target. Lanjut sedikit. Saya target motivasi, bila ada target ya hidup berbeda, prioritas dan seterusnya. Lanjut. Nah, dorongan ini hedonis dan dorongan untuk bermanfaat. Ya, makan, minum dan relax ya. Oke. Ada lagi? Nah, ini ya sengker ya. Ini orang yang malas ini. Entah apa, kenapa dia begini? Malas. Ya. Banyak faktor. Kalau yang di atas itu semangat kepribadiannya membangun human relation, teamwork yang dia lakukan. Ya, ini dia membangun komunikasinya ya. Yang di atas. Ya, ini apa? Model organisasi ini sifatnya organik. Bukan mekanistik, organik dia. Dia low profile orangnya. Enjoy. Coba dari gestur-gestur yang dia tampilkan. Ya, kalau yang di bawah ini banyak perspektif. Bertanggung jawab, saya kira ciri-ciri yang mampu memimpin diri sendiri. Ya, oke. Masih ada kebutuhan berafiliasi itu sangat penting.
merubah asesmen seseorang, merubah kemampuan berpikir, kemampuan berjelas, retorika dan sebagainya. Inilah yang mendorong kita untuk mencapai hal yang terbaik. Kemudian yang terakhir adalah ini hot power, kemampuan dalam menguasai apapun. Jadi ini, makanya saya tadi kecerdasan dengan kepintaran itu berbeda. Kecerdasan itu sudah menguasai niche power. Tapi kepintaran belum tentu niche power itu. Ya. Oke. Lanjutnya. Nah, ini social project. Ya. Ini oke, lanjut. Nah, ini yang kualitas. Nah, oke, terima kasih. Saya kira itu ya. Alhamdulillah. Pengalaman ya yang saya lihat dalam isu juga mencoba saya merefleksikan pada. Saya ingin bertanya Pak, dari segi Kita tahu mati kan? sosial, Mati kan? Iya. dari segi sosial yang dijelaskan tadi itu kemampuan berkomunikasi yang santun Pak yang saya dapat, apakah hanya komunikasi yang harus disantunkan atau dari tindakan atau tingkah laku Pak yang harus disantunkan? Oke, saya langsung saya saya amati, saya punya anak, minta maaf ya. Kemampuan berkomunikasinya alhamdulillah sudah bagus, bahasanya sudah bagus. Ayah, ada pertemuan besok ayah? Ada. Berarti tidak jadi lagi ayah Caca pergi. Alhamdulillah. Dia sudah mengeksplor pikirannya. Artinya apa? Pernyataan-pernyataan yang mereka keluarkan itu nyambung terus. Itu dalam satu saya analisis pikirannya. Yang ketiga, kemampuan berpikirnya. Kemampuan berpikirnya, ya. Kemampuan berpikir, mampu berkomunikasi. Jadi dalam pantun sosial, nilai sosial itu yang melengkapi pada diri manusia. Sosial bukan hanya komunikasi, membangun komunikasi tidak. Bukan hanya nilai sosial itu apa yang ada pada diri kita. Ya, yang saya katakan tadi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan membangun nilai. Kalau saya punya, mohon maaf, anakku yang kelas 1 SD, dia sudah kemampuannya. Dia cerita, ayah bahasa Inggrisnya ini apa ya? Dia cari di Google. Dia ajar saya main TikTok. Itu salah satu karena berhadapan dengan apa yang nilai-nilai ini. Tapi hal-hal yang ini saya geser. Ya, pendidikan. Kadang ada yang tata bahasanya bagus Pak, ada juga yang sudah sopan sekali tata bahasanya, tapi tingkah lakunya terhadap orang yang di atasnya dan bawahnya itu berbeda sekali Pak. Ya, kita kembalikan pada orangnya. Mengelola bahasa, ya. Pertama, mengelola bahasa itu adalah efek. Kalau kita memberikan bahasa kepada orang lain, mohon maaf, dengan bahasa yang santun, maka dia akan efeknya pada memberikan pengaruh. Ternyata si A ini bagus orangnya. Saya memberikan berimajinasi adalah mampu membentuk potret-potret pernyataan logika sesuai dengan akal pikiran yang sehat. Kalau tidak sehat pikirannya jelas human error. Betul. Betul, iya. Human error. Jadi orang-orang yang berpikir sehat adalah orang-orang yang selalu berpikir pada referensi potret akademiknya, potret apa yang dia dapatkan, dia baca dan sebagainya. Kita ini orang-orang berpikir sehat. Kenapa? Karena kita dilandasi dengan ilmu, intak, iman dan takwa. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Siap. Ya, penanya kedua. Ini saya tidak ingin bertanya, saya ingin menambahkan dari pertanyaan Wajib tadi. Kalau misalnya di tempat KKLP kita itu atau instansi yang kita tempati nanti di KKLP itu, kalau di sana disuruh misalnya bikin kopi atau ngepel dan segala macam, itu menurut saya jangan langsung melapor di kampus. Mungkin kita sendiri yang bisa langsung bicara, karena menurut saya kita mahasiswa bukan ASD lagi. Jadi langsung bicara sama yang di sana. Jadi saya minta izin kalau misalnya ada kekeliruan dari instansi itu, kita misalnya suruh ngepel, janganlah. Bisa saya minta izin untuk bicara sendiri nanti.
pidana kalau misalnya terjadi seperti itu. Karena menurut saya itu pengecut kalau misalnya langsung lapor di akademi. Terima kasih. Oke. Tadi dinikah sama WK1. Jadi makanya saya bilang tadi, Pak Alex langsung ketemu. Pak Alex, saya Samsul. Ini mahasiswa saya perkenalkan diri saya di bidang kepala P3M. Yang seyogianya ini adalah pembimbingnya, tapi belum terbentuk, maka saya langsung turun. Saya responsif. Artinya apa? Responsif terhadap apa yang mereka inginkan. Yang kedua, pada saat itu saya ketemu dengan HRD-nya. Ya, HRD-nya. Kalau HRD human relation apa ya? Ini atau apa ya? Kalau yang ada saya kira HRD sini atau apa. Nah, itu saya sudah berkomunikasi dengan baik, ya tidak mungkin lah. Saya kira itu sangat tidak wajar ya kalau disuruh buat teh terus apa. Kalau mau minum teh sendiri ya, kalau disuruh buat teh saya kira nggak mungkin ya. Nah, Anda berhadapan. Pertama, kalau Anda hadapi begitu, mudah-mudahan tidak ada, ya mudah-mudahan tidak ada. Insyaallah saya doakan tidak ada saja. Kecuali kalau sering kali disuruh, ya kan nggak mungkin. Tapi kalau hanya biasanya begitu, ya memperkenalkan diri, ternyata ini anak, mungkin secara psikologis ya Anda diuji. Secara psikologis ingat itu, secara psikologis mungkin Anda diuji mentalnya. Seperti apa mahasiswa ini mentalnya? Ya, satu kali. Kalau sering-sering Anda disuruh ya itu tidak, tapi kalau sekali Anda disuruh, itu mungkin mau menguji aspek mental. Karena dia bilang kemarin di Menara, di sini mentalnya Pak Samsul siap. Pokoknya apapun keputusan Bapak, saya serahkan semua mahasiswa ini untuk dibentuk. Kalau perlu dirotasi, di rolling, pengenalan afiliasi pekerjaannya Pak, kalau di rolling seminggu di sini itu ada. Ya langsung saja menghadap di sana. Karena tadi aku penyampaiannya WK1 kan gitu, ya. Karena kita semua keputusannya itu diatur di sana. Ya, kecuali sudah seringkali Anda disuruh gitu, ya mungkin saya bisa ke sana, ataukah mungkin saja bisa saya sedikit intervensi. Seperti ini kan mahasiswa di KKNP ini kan. Kan saya bisa bertanya, instansi mana? DPRD? Provinsi? Saya kira tidak. Ya, saya kira tidak. Kalau DPRD Kota Makassar, DPRD Provinsi, ya ada siapa? Ada Abdal, teman saya, teman ngopi saya. Itulah saya membangun. Enggak, saya baru kenal di situ. Itulah human relation, komunikasi yang mampu memberikan pesan-pesan. Oke, saya kira gitu ya. Yang sampai aspek mental saja yang mau diuji, kemampuan mental. Oke. Satu orang lagi ya. Saya mau tanya ini, apakah ada saran motivasi yang dapat membentuk motivasi, saran untuk dari kita Pak, untuk membentuk motivasi kepada mahasiswa ini yang mau melakukan KLP ini Pak? Itu saja Pak. Yang perhatikan tadi materinya ya. Bisa diulang. Mungkin motivasi Oh gini, saya kembali lagi bahwa kalau namanya motivasi, dari sekian banyaknya yang saya hadapi karyawan berbeda karakternya, maka analisis pikiran saya itu adalah memahami apa maunya. Right man, saya motivasi diri saya bangun jam 5, sholat subuh, selesai sholat subuh apa kebiasaan saya, menyapu, ngepel, masak dan seterusnya. Itu manajemen saya. Terus mandikan anak saya, ganti popoknya, saya kasih tidur, sudah ada. Ibunya saya kasih tugas, kontrol PR-nya, saya kasih tugas khusus. Kalau yang lainnya saya ambil alih di DPR, ambil alih. Saya itulah motivasi. Karena motivasi itu lahir dengan sendirinya pada diri Anda. Itu sebenarnya. Jadi karena saya tidak bisa berikan motivasi pada Anda, karena saya tidak bisa merubah diri Anda, kecuali diri Anda yang bisa merubah diri.
Ya. Kepada teman-teman. Tapi di sini kita sama-sama belajar sekarang. Begini Pak, saya termotivasi dengan motivasi yang telah diberikan tadi. Tapi bagaimana kalau di sistem pertanyaannya seperti ini Pak? Bagaimana jika di satu sistem tempat kerja itu kita ingin mengeksplor apa yang kita ingin ingin keluarkan, tapi di sana itu monoton mungkin. Dalam artian kebiasaan yang cuma diam saja, diam bekerja. Terus kita ini sebagai pendatang baru ingin Pak bisa begini. Atau mungkin ada masukan seperti apa Pak? Oke. Gini. Saya di pengalaman saja. Karena setiap saya kakak kasusnya. Nah, sekarang begini, kalau Anda ada, saya sudah katakan tadi, organisasi, ya. Kalau Anda dapat organisasi itu yang membentuk kita, bukan kita yang membentuk organisasi. Karena kita ini adalah tamu, maka apapun bentuknya, Anda dibentuk oleh karakternya. Karena ya saya sudah katakan, ya dalam bukunya Stephen Robbins mengatakan bahwa ya hal yang paling berat yang dihadapi oleh manajer adalah karyawannya. Dari sekian banyak 40 karyawan, itu karakternya. Satu, merubah karakternya. Bagaimana? Dia dibentuk oleh attitude organisasi. Satu, itu Anda baca bukunya Stephen Robbins. Ya, edisi berapa? Itu kita dibentuk. Kalau Anda tidak mau keluar, berarti mental Anda tidak bisa diatur dong. Itu kata kuncinya. Tidak begini Pak. Maaf ya. Kemarin di Menara Boswa, Pak Samsul. Dan Pak Samsul, ya siapa? Yang berat itu adalah mentalnya sehat. Makanya kemarin tanggal 22 dan seterusnya dia apa? Pengenalan industri yang ada mereka, supaya mereka apa? Supaya mereka beradaptasi. Begini pekerjaannya. Diberikan ya istilahnya itu adalah apa ya? Kalau dari istilahnya itu apa ya? Kalau dalam rekrutmen ya kan? Saya kira gitu, Haji. Kalaupun ada Haji, berarti terbantahkan saya punya pikiran. Iya toh? Oke. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita press untuk. Terima kasih kepada Dr. Samsul Bahri, juga adik-adik. Waktu sekarang kita waktunya isoma. Makan siang kan, sudah makan siang. Dan setelah makan siang kembali lagi ya, dilanjutkan materi berikutnya.